Penguasa Alam Kayangan. Bab 12. Judul, Seandainya Kamu Bukan Bibi Kecilku. Sin Awan menarik kembali kesadarannya dari mutiara racun surgawi dan mengambil pakaian gadis itu dari tanah. Dia membersihkan racun di pakaian itu sebelum mengembalikan pakaian ke mutiara racun surgawi, lalu dengan cepat menutupi tubuh gadis itu. Siapa gadis ini sebenarnya? Kenapa dia muncul di sini? Kenapa dia menghisap darahnya? Bagaimana dia tahu tentang mutiara racun surgawi? Dan bagaimana dia masuk ke mutiara racun surgawi? Sin Awan tidak bisa memikirkan jawaban untuk semua pertanyaan ini. Dia diam-diam melihat gadis ini untuk waktu yang lama dan kemudian mengulurkan tangan untuk menyentuh bibir atasnya dengan ringan. Ujung jarinya segera merasakan sedikit kehangatan, kontras dengan kedinginan es sebelumnya. Nafas yang lemah juga bisa dirasakan, merata menyentuh ujung jarinya. Ini semua adalah tanda-tanda kehidupan. Gadis kecil, seru Sin Awan sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Tidak peduli berapa lama, penampilan seorang wanita adalah senjata paling kuat. Jika gadis ini tidak secantik peri tapi malah sangat jelek sampai pada titik seseorang akan muntah selama 3 hari hanya dengan sekilas, Sin Awan tanpa ragu akan menendangnya keluar dari mutiara racun surgawi. Tapi gadis ini tidak hanya diselimuti misteri, tapi juga menggigit jarinya dan dengan paksa menghisap darahnya, menyebabkan tubuhnya berkeringat dingin. Dia bahkan dengan anehnya muncul di dalam mutiara racun surgawi. Namun, saat Sin Awan menatapnya dia bukannya merasakan bahaya sebelumnya, dia malah merasakan rasa kasihan yang tak terbantahkan. Ini karena gadis ini cantik sekali, sangat cantik sehingga tidak mungkin ada orang yang mengaitkannya dengan kata bahaya. Sin Awan memanggil untuk waktu yang lama, tapi gadis itu sama sekali tidak menanggapi. Dia melangkah mundur beberapa langkah dan kemudian dengan diam menatapnya. Gadis ini pasti tidak normal. Sin Awan berpikir dalam hati. Dari bekas luka yang ada di tubuhnya, dan pakaiannya yang robek, mudah untuk melihat bahwa racun di tubuhnya tidak sengaja tumpah, tapi dengan paksa diterapkan oleh orang lain. Bagi gadis muda ini, racun yang paling biasa sudah cukup untuk membunuhnya, tapi musuhnya malah menggunakan racun yang begitu kuat hingga membuatnya khawatir. Orang yang bisa menggunakan racun semacam ini pastinya adalah orang yang sangat menakutkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah, bahkan dengan seluruh tubuhnya yang penuh racun ini, dia masih belum mati. Lalu, apa yang harus dia lakukan padanya? Haruskah dia membiarkannya diam-diam tidur di dalam mutiara racun surgawi? Sin Awan merenung untuk waktu yang lama sebelum diam-diam meninggalkan mutiara racun surgawi, membiarkan gadis itu di dalam. Meski gadis ini baru saja menghisap darahnya, sepertinya ini adalah perilaku yang tidak disadari. Seorang gadis cantik ini, bagaimana mungkin dia jahat? Jika dia mengambil langkah mundur untuk memikirkannya, pada usia muda, bagaimana dia bisa menjadi ancaman? Dia juga tidak tahu kapan dia akan bangun. Setelah memurnikan racun di tanah dengan kemampuan terbaiknya, Sin Awan mulai pergi. Di tengah malam, dia hanya bisa mendengar langkahnya sendiri. Ketika dia hanya sekitar 100 langkah dari dinding belakang keluarga Sin, dia tiba-tiba melihat sebuah bayangan berjalan langsung ke arahnya. Langkah kakinya tiba-tiba berhenti saat dia melihat ke depan. Siapa yang menyelinap ke sini sampai larut malam begini? Bayangan di depannya juga menemukan dia dan berhenti, dengan waspada bertanya. Siapa itu? Suara ini menyebabkan Sin Awan segera menatap, tanpa sadar berkata, "Bibi kecil." Bayangan itu terengah-engah, lalu cepat-cepat berlari mendekat. Datang mendekat, sinar bulan menunjukkan pipi yang mungil namun menawan. Itu adalah Sin Niwang. Setelah melihat Sin Awan dengan jelas, dia membuka matanya lebar-lebar. "Sin Awan, mengapa kamu di sini?" "Aku." Sin Awan menggaruk kepalanya. "Aku tidak bisa tidur. Jadi aku keluar untuk melihat bintang." "Melihat bintang? Malam ini adalah malam pernikahanmu. Kamu tidak dengan Ning Savitri. Mewujudkan pernikahanmu, tapi malah keluar di sini untuk melihat bintang?" Sin Niwang meraih lengan Sin Awan, cemberut marah di wajahnya. "Tidakkah kamu tahu itu berbahaya di sini? Dari waktu ke waktu, binatang-binatang besar akan keluar, dan saat hari gelap ini, terkadang bandit akan datang ke sini. Apa yang akan terjadi jika kamu dengan ceroboh bertemu mereka? Sudah berkali-kali aku katakan kepadamu, jika aku atau kakekmu tidak berada di sisimu, kamu sama sekali tidak bisa datang ke sini, bahkan jika itu di siang hari."
Kamu sebenarnya tidak mendengarkan kata-kataku?" Saat dia berbicara, Sin Niwang juga dengan marah mencubit lengan Sin Awan sebagai hukuman. "Ah, sakit sekali, itu menyakitkan." Sin Awan buru-buru berteriak dan kemudian dengan nada meminta maaf. "Bibi kecil, aku tahu aku salah, lain kali aku pasti tidak akan berani." "Kamu ingin ada waktu berikutnya?" Sin Niwang menatapnya dengan mata yang indah. "Pasti tidak akan ada lain kali. Jika aku ingin datang ke gunung belakang di masa depan, aku pasti akan meminta bibi kecil untuk ikut denganku." Sin Awan dengan sungguh-sungguh bersumpah, jika bukan karena kenangan hidupnya yang lain, dia pasti tidak akan berani keluar ke tempat ini sendirian di malam hari. Itu lebih seperti itu, tidak diizinkan untuk lain kali. "Kalau begitu, bibi kecil, kenapa kamu kemari? Ini sudah larut malam." Sin Awan bertanya, bingung. "Aku." Suara Sin Niwang turun, matanya tampak sedikit hampa. "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa tidur malam ini. Lalu aku melihat bintang-bintang benar-benar cerah malam ini, jadi aku ingin datang ke pegunungan belakang untuk melihat-lihat." Sin Awan menatap langit, lalu berkata sambil tersenyum, "Di masa lalu, bibi kecil dan aku sering menyelinap ke sini pada malam hari untuk menikmati angin malam dan melihat bintang-bintang. Dan sering tertangkap dan dimarahi oleh kakek." Sin Niwang menjawab, lalu dengan tenang berkata, "Aku juga memikirkan hal itu, jadi aku pikir aku akan melihat bagaimana rasanya keluar sendiri untuk melihat bintang. Karena di masa depan, aku mungkin tidak dapat melihat bintang dengan awan kecil." "Ah, mengapa, bodoh? Karena awan kecil sudah menikah. Kedepannya, kamu harus menemani istrimu, Savitri, tidur di malam hari daripada pergi menikmati angin malam dan melihat bintang." Sin Niwang dengan dingin melirik ke arahnya dan kemudian cemberut karena suatu alasan. "Itu tidak benar. Selama bibi kecil mau, tidak peduli kapan, aku rela datang ke sini dengan bibi kecil untuk melihat bintang. Lihat, bukankah aku melakukan itu bersamamu sekarang?" Sin Awan berkata sambil tersenyum. "Kamu masih mengatakan itu, menyelinap ke pegunungan belakang selama malam pernikahanmu. Ah, kamu tidak dipaksa keluar sini oleh Ning Savitri, bukan?" Setelah memikirkan hal itu, wajah Sin Niwang penuh dengan kemarahan dan dia menginjakkan kakinya. Itu terlalu berlebihan, aku akan mencarinya. Kamu tidak perlu khawatir tentang dia." Sin Awan meraih tangan Sin Niwang. "Aku tidak dipaksa keluar sini olehnya. Aku keluar sendiri. Mungkin aku hanya dengan ceroboh meramalkan bahwa aku akan bertemu dengan bibi kecil di sini. Ayo pergi ke tempat itu." Memegang lengan Sin Niwang, Sin Awan berlari melewati angin malam yang sejuk menuju tempat yang akrab itu. Itu adalah puncak bukit kecil yang ditutupi rumput lembut. Sin Awan dan Sin Niwang bersandar satu sama lain bahu-membahu, bermandikan angin malam sesekali, hati mereka dalam damai. "Aku pikir setelah awan kecil menikah, aku akan kehilangan sebagian besar dirimu. Ning Savitri sangat cantik, lebih baik dariku dalam setiap aspek. Aku takut begitu kamu memilikinya, kamu akan selalu berada di sisinya, dan tidak memberikanku sedikit waktu untuk bersamamu." Melihat langit malam, mata Sin Niwang meluap dengan cahaya yang tampak lebih terang daripada bintang. "Bibi kecil sama sekali tidak mempercayai kata-kataku?" Sin Awan dengan pahit menjawab, "Aku dengan jelas mengatakan tadi pagi bahwa di dalam hatiku, 100 Ning Savitri tidak akan bisa dibandingkan dengan bibi kecil." "Bibi kecil memaksaku." Tidak, tunggu, berjanji padaku. Aku sangat ingat, dan pasti akan mematuhinya. Setelah aku menikahi Ning Savitri, aku tidak akan melupakan bibi kecil hanya karena aku punya istri. Aku akan menghabiskan jumlah waktu yang sama dengan bibi kecil seperti sebelumnya. Aku akan mendengarkan panggilan bibi kecil dan akan segera tiba begitu aku dipanggil seperti sebelumnya. Dan terakhir, meski Ning Savitri sekarang istriku, di hatiku, dia pasti tidak akan lebih besar dari bibi kecil. Aku jamin aku mengingat setiap kata dengan benar." Sin Niwang memiliki ekspresi terkejut di wajahnya dan tatapan matanya kabur. "Aku tahu itu agak berlebihan. Aku hanya bermain-main. Kamu benar-benar menyimpannya di dalam hatimu selama ini?" "Tentu saja." Sin Awan mengangguk tanpa ragu. "Karena bibi kecil dan kakek adalah orang terpenting dalam hidupku. Orang lain tidak bisa dibandingkan. Bibi kecil, aku berjanji, meski sekarang aku sudah menikah, kamu tidak akan pernah kehilanganku,
sama seperti aku berharap untuk tidak pernah kehilanganmu. Hehehehe. Xin Niwang dengan gembira tersenyum, tangannya memeluk lengan Xin Awan. Dia meletakkan kepalanya di bahunya. Seperti yang diharapkan, awan kecilku adalah orang yang paling patuh, paling patuh. Awan gelap mengapung di langit, sementara menghalangi bulan purnama, segera meredupkan pencahayaan di sekitarnya. Sekarang setelah kupikir-pikir, sudah lama sekali. Tidak, sepertinya sudah beberapa bulan sejak kita keluar ke sini untuk melihat bintang bersama. Ketika kita masih kecil, entah itu musim dingin atau musim panas, kita sering menyelinap ke sini. Aku ingat pada suatu malam musim dingin, di tempat ini, tentu saja langit dipenuhi banyak bintang. Kita menonton untuk waktu yang lama, kemudian secara tidak sengaja tertidur menghadap satu sama lain. Ternyata tiba-tiba turun salju malam itu, dan kita membeku saat tidur. Ketika ayah menemukan kita telah menjadi dua manusia salju kecil. Setelah itu, kita baru pulih setelah tetap berada di samping kompor selama 2 hari dan minum banyak obat pahit. Ayah benar-benar marah, tapi enggan memukulku, belum lagi kamu. Jadi setelah kita sembuh, dia menghukum kita menggali salju sebagai hukuman. Xin Awan melanjutkan sambil tersenyum. Dan kemudian, kita hanya sedikit menggali sebelum kita mulai bermain di salju. Kita bahkan membuat manusia salju besar yang benar-benar mirip kakek. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Begitu dia mulai tertawa, dia benar-benar lupa akan hukuman kita. Ayah selalu seperti itu. Biasanya dia terlihat sangat galak, tapi dia tidak pernah bisa memukul kita bahkan sekalipun dan hanya akan menakut-nakuti kita. Tidak peduli apa, asalkan kita malah mengamuk kecil, dia patuh mendengarkan kita. Wajah Xin Niwang penuh dengan tawa hangat. Ada kalanya seperti itu. Senyum Xin Awan menjadi samar. Pada ulang tahunku yang ke-12, saat kau berumur 11, kakek memberikanmu sebuah halaman kecil, dan melarangmu untuk tidur bersamaku di masa depan. Aku ingat kau akan memohon kepada kakek setiap hari, menangis dan berteriak, dan bahkan dengan marah berhenti makan. Tapi kakek sangat pantang menyerah. Tidak peduli apa, dia tidak akan membiarkanmu tidur di tempat tidur yang sama denganku. Seiring berjalannya waktu, kau hanya bisa mematuhi perintahnya dengan patuh. Itu karena aku masih muda, dan memiliki banyak hal yang tidak aku mengerti. Xin Niwang dengan ringan mencubit bahu Xin Awan. Beberapa hal tentang wanita baru aku pelajari setelah tumbuh dewasa. Ada apa? Xin Awan membuka matanya dengan lebar, wajahnya penuh curiga. Anak laki-laki dan perempuan tidak bisa tidur bersama setelah mereka tumbuh dewasa. Aku tidak percaya kau tidak tahu. Berpikir tentang apa yang telah terjadi sebelumnya, Xin Niwang menambahkan kalimat lain. Juga, mereka tidak dapat secara acak berciuman seperti saat mereka masih kecil. Jadi seperti itu. Xin Awan melirik pipi indah Xin Niwang. Dia dengan tenang mencondongkan tubuh mendekat. Tapi, aku selalu ingin menciummu, apa yang harus aku lakukan? Kalau begitu menikahlah denganku. Xin Niwang menjawab dengan wajah bangga, pipinya yang merah muda sedikit membesar. Seandainya kau bukan bibi kecilku, aku pasti akan menikah denganmu, kata Xin Awan tanpa berpikir. Setelah mengatakan itu, Xin Awan langsung menatap kosong ke depan. Ekspresi Xin Niwang juga membeku saat dia menatap kosong padanya. Seolah-olah mereka berdua bodoh, dan cerita pun bersambung.